mayoritarian two-round system. Diketahui berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan presiden di Indonesia menganut sistem mayoritarian dua putaran atau mayoritarian two-round system, yang mana di putaran pertama belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilihan. Hal ini berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, pasangan Capres-Cawapres harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan memperoleh sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada satupun paslon yang memenuhi syarat tersebut, maka digelarlah Pilpres putaran kedua. Oke? Jadi kesimpulannya adalah bila Pilpres ini hanya satu putaran dan dengan dua poros capres, maka pemenangnya adalah Ganjar Pranowo. Bila Pilpres ini dengan tiga pasang poros capres dan dua kali putaran Pilpres, maka pemenangnya adalah di antara Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Pilpres 2024 adalah gelaran pemilihan presiden yang cukup bertensi tinggi, digadang-gadang sebagai tonggak awal menuju Indonesia yang berkeadilan sosial, maju dan makmur, yang mana cita-cita itu belum dituntaskan melalui agenda reformasi. Pun sebaliknya, sebagai keniscayaan status quo bahwa arah Indonesia saat ini berada dalam track yang benar, maka perlu untuk dilanjutkan. Pilpres 2024 yang syarat akan aneka kepentingan, terutama bisnis, telah dibaca sebagai kompetisi antara kelompok oligarki vs kelompok kehendak rakyat. Oligarki dalam definisi luas terdiri dari sekumpulan para pengusaha dalam dan luar negeri yang telah mencengkeram ekonomi Indonesia dari berbagai lini, telah berhasil mengendalikan kekuasaan, pengusaha dan penguasa. Sedangkan kelompok kehendak rakyat tentu bercita-cita akan tujuan Indonesia yang ideal, seperti isu kemiskinan yang terkorelasi dengan distribusi keadilan sosial akan fakta bumi emas tanah airku. Akankah gelaran Pilpres kali ini dengan isu polarisasi atau pembelahan antara dua kelompok masih cukup relevan dalam konteks memperoleh kemenangan? Tentu jurus ini masih digunakan efektif, yaitu dengan cara pengkondisian hanya ada dua poros capres. Sebaliknya, bila terdapat tiga pasang capres, maka pengkondisian atau desain pemenangan itu akan sulit untuk disetting atau agenda setting. Meski semangat penghapusan pembelahan itu sebuah keniscayaan dengan hadirnya poros pasangan capres minimal 3 pasang. Itu harapannya, itu idealnya. Peta koalisi dan tokoh pada gelaran Pilpres 2024. Sebuah prediksi. 2 pasang poros capres. Skenario pertama. Dibaca dari dinamika yang ada, harapannya terjadi koalisi besar, yaitu dengan Capres-Cawapres pasangan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto yang diusung oleh partai koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3.
melawan pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, PKS. Bila dua poros capres seperti di atas, yang mana kehendak itu lebih pada keinginan Partai PDIP, juga poros kekuatan Joko Widodo, maka jelas pemenangnya adalah pasangan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah semudah itu Prabowo yang mana rela begitu saja menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Karena sikap Prabowo jelas, Prabowo calon presiden atau tidak sama sekali. Dengan demikian, dua pasang poros capres skenario pertama ini mustahil terjadi, meski tetap mungkin. Dua pasang poros capres, ini skenario kedua. Skenarionya adalah bagaimana Pilpres 2024 tetap hanya ada dua poros pasangan capres, yaitu poros Prabowo dan poros Ganjar. Yang mana dalam skenario ini, bagaimana caranya poros Anies melalui koalisi parpol untuk tidak mendapatkan tiket presidensial threshold 20%, yaitu bubarnya atau meretelnya koalisi perubahan dan persatuan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dengan gagalnya poros Anies, maka Pilpres versi skenario 2 ini hanya diikuti oleh poros Prabowo dan Ganjar. Prediksinya, pemenangnya adalah Ganjar Pranowo. Skenario kedua ini lebih pada strategi yang dimainkan oleh PDIP dan kelompok incumbent. Hemat penulis, skenario kedua ini sulit terwujud. Pasalnya, apakah Nasdem atau Surya Paloh menyerah begitu saja? Atau kalau tidak ingin suara Partai Nasdem nyungsep di Pileg 2024 atas ketidakkonsistennya dalam mengusung Anies? Tentu Surya Paloh tidak akan bermain api yang demikian. Tentu kalkulasi itu sudah matang. Lantas, berapa poros pasangan capres-cawapres yang paling mungkin? Prediksinya, Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasang poros capres-cawapres. Ini yang paling logis. Ketiga poros tersebut adalah poros Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Bila kontestan Pilpres 2024 dengan ketiga poros tersebut di atas, maka Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Di Pilpres putaran kedua dengan capres poros Prabowo atau Anies melawan poros Ganjar, prediksinya pemenangnya adalah di antara Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Nah, jadi jelas kan? Jika Pilpres ini hanya 1 putaran, maka pemenangnya adalah Ganjar Pranowo. Maka bila Pilpres ini sampai 2 putaran, maka pemenangnya adalah di antara Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Mayoritarian two-round system. Diketahui berdasarkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemilihan presiden di Indonesia menganut sistem mayoritarian 2 putaran atau mayoritarian two-round system, yang mana di putaran pertama belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilihan. Hal ini berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, pasangan capres-cawapres harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu, dengan memperoleh sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada satupun paslon yang memenuhi syarat tersebut, maka digelarlah Pilpres putaran kedua. Oke? Jadi kesimpulannya adalah bila Pilpres ini hanya 1 putaran dan dengan 2 poros capres, maka pemenangnya adalah Ganjar Pranowo. Bila Pilpres ini dengan 3 pasang poros capres
dan 2 kali putaran pilpres, maka pemenangnya adalah di antara Prabowo Subianto atau Anies Baswedan.